Ada 3 akun saya ya. Hebat kali orang Kristen, susah kali mendengarkan kebenaran. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat saat ini juga. Hei, apa itu maksudnya? Mendapatkan istri berkali lipat itu apa maksudnya? Hah? Ayo coba kau tafsirkan, coba. Kau yang baca. Ya, saya mengatakan itu legalitas poligami. Anda menolaknya. Sekarang Anda yang tafsirkan. Silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya berjumpa dengan hamba Allah ya. Beliau adalah seorang petani, tapi menjadi petani di atas gunung Sumbing, kaum muslimin. Jadi yang dikata bukit negeri di atas awan. Ini kaum muslimin, ini sangat tinggi sekali dan kebetulan ada jalan setapak mobil bisa naik. Dan hamba Allah yang saya jumpai, beliau adalah penduduk sekitar ya, yang aktivitasnya bercocok tanam di ladang pegunungan ini, kaum muslimin. Nah, ini saya saya tunjukkan beliau. Nah, demikian kaum muslimin. Beliau adalah seorang hamba Allah ya, petani niki napa Brambang ya. Ini bawang merah kaum muslimin. Bawang merah. Jadi beliau ini pulang dari ladang ya, saya cegat. Namanya ladang Stadah. Oke, Stadah namanya. Niki Gunung Sumbing ya, karena Gunung Sumbing karena dalam keadaan kaum muslimin. Ini tinggi sekali dan ini dalam keadaan kabut. Seandainya terang itu luar biasa. Jadi beliau adalah warga desa bawah sana ya, di bawah sana, tapi beliau aktivitasnya sehari-hari berladang ya, menandang bawang merah, bawang putih, tembakau. Nah, ini tapi tembakau penampung ya Mas ya. Nih kaum muslimin ya. Ini Masya Allah. Mungkin itu saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan sambung balik. Saya akan merekam agak panjang nanti ketika saya turun. Tadi ketika saya naik itu saya rekam luar biasa, gigi 1 gigi 2 enggak mau naik dia. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi tanda tanya sama aku. Materi-materi ini sebenarnya itu balik ke itu. Oke lah. Artinya tentang Trinitas, tentang Natal, tentang ini. Tetapi aku ada yang mau tanya lah sama kalian semua lah ini ya. Entah Juma pun boleh juga lah sama Bang Juma. Bolehlah dulu dibilang samaku, tunjukkanlah dulu samaku, aku kan ini Kristen ini. Apalah perbuatan kami orang Kristen ini yang bertentangan dengan ajaran kemanusiaan. Lu malah dakwah Khalid. Diskusi ini bukan dakwah. Sebentar dulu, sebentar gini. Ya kan kalau bertanya Pak Kang. Bentar Ya, dulu. silakan. Gini. Kalau tentang Trinitas itu kan masalah doktrin ayat begini, masalah kitab yang dirombak-rombak gitu kan. Tetapi aku belum ketemukan satu kesalahan perbuatan orang Kristen. Kalau kita bilang aku melukai Tuhan Allah, Allah itu kan roh. Kita mencintai Tuhan,
bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai manusia, perbuatan baik kita terhadap manusia. Kita berbohong jika kita mengatakan mencintai Tuhan, tetapi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang menjadi pertanyaan, kayaknya apalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh umat Kristen yang apalah aku bilang ya, selain daripada merombak-rombak Alkitab itu kan masalah yang dipelintir-pelintirnya itu. Apa Poinnya kejahatan aja. Oke bang, oke udah ditangkap sih bang, udah ditangkap sih bang. Silakan. Iya. Apa kejahatan orang Kristen? Jadi menurut Yesus sendiri ya, saya nggak mau pakai opini saya. Yang sekarang bang, yang sekarang. Saya nggak mau opini bang, saya jawab harus pakai data, jangan dituntun saya ya. Jadi menurut Yesus sendiri, kenapa orang-orang Kristen itu dikatakan jahat? Karena itu mereka itu melakukan sesuatu tanpa perintah dari Tuhan. Contoh, Anda menuhankan Yesus, berseru Yesus Tuhan, melakukan keajaiban atas nama Yesus dan sebagainya. Matius 7 ayat 22-23 itu kan sangat jelas sekali. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Real saat Abstrak ini apa? bang. Abstrak itu bang. Gini bang, gini. Contoh gini bang. Abang, kalau abang tanyakan sama aku, Melvin, apalah perbuatan Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan? Aku kan jawab. Aku satu lah contohnya ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Contoh, menikahi 4 istri itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Itu jawabanku. Real perbuatan itu. Kalau ke Kristen, apalah perbuatan Kristen yang ya jahat sama itu? aja. Kalian menuhankan Yesus itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Bang, Karena nggak ada menurut Yesus sendiri, nggak ada kan merugikan orang lain bang. Nggak lah ada emang merugikan manusia itu, ketika Bang. kita menikahi 4 istri merugikan orang lain, siapa yang dirugikan? merugikan istri Siapa? pertama, istri kedua maksud itu bang. Makanya itu Coba ketika tanya kita Nora, yang di merugikan saat orang kedua lain kan itu suami begini loh bang, merugikan orang lain itu begini. Ketika ada suaminya selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur seperti yang ada di kitabmu, itu baru merugikan orang. Maksudku, Suaminya bentar dulu, Yang saat ini suaminya masih yang terjadi, melakukan yang saat ini perselingkuhan, apa perbuatan- tetapi wanitanya itu yang dijadikan pelacur, bahkan dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, seperti yang Siapa? tertulis di dalam 2 Samuel 12:11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum Buktinya, keluargamu Bang, sendiri. Diam dulu, ini saya kasih dalil ini. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara Bang, tersembunyi. itu abstrak Tetapi itu, Bang. Yang saat aku akan ini melakukan maksudnya, hal itu apa secara perbuatan terang-terangan Malvin? di depan Yang jahat. seluruh mata orang Israel. Malvin, kau bisa diskusi nggak Malvin? Ini apa sih? Malvin, kau bisa Ini diskusi nggak, Delvin? jelas-jelas. Kalau kau Tuh, bertanya, bentar bang, ini jelas-jelas, ya kan? Ini jelas-jelas Tuhan merugikan orang lain. Apa salahnya perempuan itu sehingga dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Apa salahnya perempuan itu? Ini merugikan. Kenapa Anda takut? Ustadz dibatasi Ustadz, nanti kena tombak. Ya, itu merugikan itu. Belum terjawab pertanyaanku bang. Terserah, aku nggak ada peduli dengan kau. Kejahatan orang Saya Kristen tentang menunjukkan kemanusiaan yang saya saat ini sedang terjadi. Yang saat ini yang tidak sesuai dengan kemanusiaan perbuatan orang Kristen. Mengawinkan sesama jenis. Nah, itu dia. Itu Di gereja ada kawin secara jenis, sesama jenis coba. Oh, Ada di masjid. kira-kira begitu yang kumaksudkan. Enggak, kalau saya maunya itu kalau saya menjawab punya dasar Bible yang saya Jadi pakai. gini, Bang, Untuk urusan orang Kristen, Jadi, saya nggak peduli. Karena agama tidak, tunggu bentar. dulu Bang Bidel berjalan, sabar dulu. Karena Tunggu agama dulu, tidak jawaban bisa dinilai dari perilaku orang. Agama itu dinilai dari kitab sucinya. Makanya tadi saya membawa kitab suci. Nah, seperti contoh yang tertulis di dalam 2 Samuel itu tadi. Ada orang yang nggak salah malah dipermalukan di tempat umum, dijadikan aktor pemain prot-prot. Nah, itu merugikan itu. Kalau kitab suci Bang, Abang nggak belum tentu yang Abang narasikan itu menjadi itu Satu-satu lah itu kalau ngomong. Sebentar Oke lah, dulu. aku jawab dulu lah. Selesailah dulu. Iya, oke. Tunggu dulu.
selesai dulu biar jangan kita timpatin di suara kan. Dia enak bilang yang jadinya. saya narasikan tidak seperti itu. Saya hanya membacakan. Di situ jelas-jelas Tuhan mau mengambil istri Daud. Lalu istri Daud itu akan diprot-prot di tempat umum di depan seluruh mata orang Israel. Baca kalau nggak percaya, saya nggak menafsir. Bunyinya seperti itu. Artinya bang? Lah, artinya Tuhan mau, artinya Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Oh, Tuhan orang Kristen mau mengadakan itu kan interpretasi abang. Bukan. Coba nih saya dengar, saya baca ya. Dengarkan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Tidak seperti itu. Dengar dulu. Iya ini dengar nih. Jangan nggak seperti itu tapi kamu nggak mau dengar. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Coba kau terangkan apa maksudnya itu? Kalau bukan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Ayo. Maksud abang Tuhan orang Kristen mau mengadakan adegan prot-prot melalui itu ayatnya seperti itu. Alah. Ah, udah baca dulu, baca sendiri, baca. Jadi, di mana tadi itu ayat itu? Ayat di mana? Kan? Udah ngomong salah tapi baca aja belum. Kan aneh kan? Aneh ini. Salah, tapi belum baca. Aduh. Dan hasil merugikan itu tahu lah ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ya, baca. Itu. Jadi, aku ini Alkitab nggak ada di tanganku ya, nggak ada di tanganku. Nah, aku kan? lagi di luar. Sekarang begini, aku bang, kami umat Kristen bukan tipe menghafal. Kami buka ayat aja, buka Alkitab gitu. Jadi tentang Samuel itu. Hukuman itu bang, jadi Saul itu pun dihukum, orang Israel pun dihukum. Jadi bang, kejahatan orang Israel. Jadi tadi itu maksudnya adalah bisa saja itu. Nah ini hukuman. Ini lucunya kamu baca aja belum udah nafsir. Kau baca dulu baru ditafsir. Ini baca aja ndak nafsir pula kau pasti salah. Dengar Bible berjalan. Tafsirmu jangan kau anggap langsung benar. Parah kan? Baca aja belum kok nafsir. Aneh kan? Dengar. Aduh. Parah kalian. Apa? Dengar. Kembali ke pertanyaan tadi. Malvin, dengar dulu, si Manurung. Parah kalian. Si Manung Khalid. Kaisar. Manung Khalid, diam kau dulu. Kau sudah bilang kau tidak tahu dan tidak hafal. Sekarang yang merugikan itu tahu apa? Apakah ayat itu bisa dipersembahkan dibaca kepada anak di bawah umur? Kutanya sama kau, boleh? Jawab. Janganlah aku di-mute. Coba apa pertanyaanmu Kaisar? Apakah ayat yang dibacakan tadi Bibil berjalan itu boleh dibacakan atau boleh diterangkan kepada anak-anak di bawah umur? Apa tanggapan mereka? Dan kalau bertanya mereka bertanya kepada anak-anakmu misalnya di bawah umur dan dia bertanya kepadamu, apa jawabanmu? Jadi apa jawabanmu? Itu merugikan anak di bawah umur. Paham kau di situ? Ribut kali kau, tenang biar aku jawab dulu. Bisa aku jawabkan? Semua isi Alkitab itu bisa diterangkan kepada siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan siapa, Melvin? Contoh Nora gini. Untuk anak SD kelas 1, untuk apa ayat itu dibacakan? Bukan soal itu. Ketika kita ke gereja, apakah bisa pendeta itu memilih, oh, aku lihat dulu lah ada anak kecil apa enggak? Kenapa di Yeskel 23 itu tidak pernah dihotbahkan? Jujur aja lah, Melvin. Kenapa? Selama saya masih Kristen dengan bapak mama saya itu tidak pernah dihotbahkan itu, Melvin. Karena isinya kayak gitu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah. Cobalah dulu kau. Bagaimana pendeta membacakan itu? Itu jadi tema khotbahan. Jadi untuk kebutuhan jadi. Bukan. Jangan kebutuhan. Jangan kebutuhan. Begini. Itu kau dengarkan saya baik-baik. Izin Bang Kaisar. Kau dengarkan saya ya. Lanjut. Yang namanya kitab suci itu nggak ada yang dibilang surat ini untuk kebutuhan,
nanti surat ini untuk kebutuhan, surat Yeskel jangan, itu kebutuhan. Nggak bisa kayak begitu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kalau yang sudah dikatakan itu adalah kitab suci. Bukan, kau cobalah kau dulu yang bacakan dulu. Saya mau minta kau besok hari Minggu, kau live kan atau kau videokan, kau suruh pendeta bacakan Yeskel 23 itu temanya dulu itu, coba. Maksudmu ku bacakan untuk anak SD? Tunggu dulu Nora, maksudmu ku bacakan Bukan, ayat itu di suruh sekolah? pendetamu. Suruh pendetamu. Pendetamu di gereja, kok gereja apa itu? Kok HKBP kah? Atau apa? Iya, HKBP aku. HKBP. HKBP. Dokon tu pendetami. Menjahat Yeskel 23i. Coba suruh deh itu jadi temanya dulu. Saya mau kau kalau bisa kau rekam itu sampai habis. Ya. Tantangan enggak. Benar-benar jangan kamu ketawa itu. Jangan kau bilang masa ada pula kitab suci kebutuhan. Jadi gini Nora, tentang apa ya khotbah. Kalau khotbah itu sudah ditentukan di apa itu di almanak itu sudah ada jelas itu. Kenapa tidak pernah pendeta mengkhotbahin itu? Itu saja dulu. Kenapa nggak pernah? Dibaca tidak aja sih. Tidak pernah. Jangan kau berbohong lah itu. Saya minta tolonglah, Kristen kalau naik ke atas itu jujur. Pernahkah dihotbahin di gereja itu? Mama saya saja baru tahu loh, ternyata ada ayat seperti itu. Masa ada kayak begitu? Nggak tahu Mama, di Yeskel 23. Emang kalau di gereja nggak pernah dihotbahin sama pendeta Mama? Nggak pernah itu. Memang jarang. Berbohong di sini. Pernah dengar Nora. Memang nggak pernah, karena kata-katanya vulgar. Jadi kalau nggak pernah, kenapa? Masalahnya di mana? Karena kata-katanya vulgar, tidak cocok. Apakah bisa dikatakan itu lagi kitab suci? Apakah itu bisa dikatakan kitab suci itu? Ketika itu tidak bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Sementara ini adalah kitab suci halayak untuk umum. Cobalah kau mikir. Kenapa coba kayak mana? Biasa aja itu. Aduh, ya udah bagi kau biasa kalau kau belum membacakan. Mangoto-ngoto ido di suko perbela. Sebentar itu Kaisar. Kau dengar dulu ya, sebentar. Kau dengarkan saya. Saya begini ya. Saya itulah kenapa Kristen ini tidak pernah mau jujur. Makanya kalau diskusi, kalau tidak ada kejujuran dengan akal difungsikan, yang ujungnya debat kusir. Capek kadang, iya betul. Selalu bilang begini, begini. Kenyataan pendeta itu aja juga malu membacakan itu. Gak usah kau pungkiri. Anak saya saja kalau mendengarkan kata payudara aja udah jijik. Ya kali di sana susunya dijama-jama, dada keperawan, apalah kayak begitu. Kitab Kidung Agung aja. Apalah kitab kayak begitu vulgar. Dibaca lagi Amsal 7. Marilah kita memuaskan birahi. Alah, kau cari di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak ada di sana dikatakan di sana susunya dijama-jama. Sekarang gini, kita kembali ke topik. Tadi dikatakan. Dengarkan. Oke, kau dengarkan. Jangan larikan dari topik tadi. Saya tidak akan larikan. Kalau kau mengatakan, ya, kalau poligami itu merasa seperti tertindasnya seorang wanita, itu pemikiranmu. Karena apa? Bagi kalian itu lebih baik berzina. Berzina lebih baik. Tapi kau tidak memperhatikan perkataan di dalam Bible itu. Jangan kau masuk saya ketika saya ngomong itu. Saya moderator di sini, saya berhak untuk memute kau. Kau hitung dulu di seluruh Indonesia ini berapa persen yang juga Nora, jangan bilang kami lebih pilih berzina. Memang nyata. Kemarin saya berdiskusi ada satu sama Kristen. 2018 kemarin dia menceraikan istrinya. Terus saya tanya, kenapa tidak nikah lagi? Belum mau. Terus hasratmu bagaimana? Dia mengakui dia membeli perempuan di luar sana. Alah, banyak cerita kau. Itu yang saya suka, Kristen jujur, jangan munafik. Janganlah munafik kalau diskusi di room ini. Kita butuh kejujuran biar dapat edukasi. Di dalam kitab suci kalian aja tidak ada larangan poligami. Kau diam, saya tahu semuanya itu. Saya tahu semuanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaan saya, kau diam aja dulu. Kau diam dulu sebentar. Kalau kau memang seorang laki-laki, kau dengarkan dulu perempuan yang ngomong. Kalau kau ikut ngomong, sama saja kau ini seperti perempuan. Jadi dengarkan dulu saya itu. Tapi jangan fitnah juga itu. Kau paham. Kau dengarkan. Kau kayak tidak tahu aja. Saya juga udah tahu bagaimana isi kitab suci kita itu dulu.
Tapi itu dulu ya. Sekarang berbeda. Karena memang apa? Mulai saya cari mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada dikatakan itu susunya di jama-jama. Gak salah apa itu. Jadi Sekarang hanya dengarkan karena saya itu baik-baik. menjadi mualaf. Saya mualaf karena saya tidak mau menyembah 3 Tuhan. Jamaah cerita, Trinitas itu tidak ada itu. Masa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Giliran Tuhan saya Yesus mati yang membangkitkan Tuhan Bapa. Ngawur ini, ada Tuhan tingkat tinggi, ada Tuhan tingkat rendah. Bilanglah Nah itu itu, kalau kau dengarkan karena aja itu. dulu. Saya belum selesai, jangan kau alihkan ke situ. Ya, konsep dulu poligami. Kau mengatakan itu adalah suatu kesesatan buat kalian. Sementara di dalam kitab suci kalian, ya, kau tidak bisa menghilangkan perjanjian lama. Bagaimanapun sudah kalian ambil kitabnya Yahudi, kalian jadikan itu adalah kitab kalian, Bible. Nah, dengarkan, Daud berzina dengan Bathsheba. Sampai keturunannya kepada siapa? Yesus. Yesus anak hasil dari Yesus keturunan dari apa? Poligami. Poligami. Jangan kau pungkiri itu. Di sinilah. Sekarang ya maksudku. Kau diam dulu. Aduh, ini perempuan atau laki-laki. Woi, kau pakai rok lah. Kau dengarkan dulu saya ngomong. Poligami. Dah, kalau nanti naik ya, saya kasih tahu sama kau. Kristen tidak ada poligami. Karena apa? Kalian ya, kalian tidak pernah membaca kitab suci kalian tuh baik-baik. Apa dikatakan Bible? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bertanya sama kau, apakah konsep poligami itu artinya mengurangi istri? Tidak. Konsep poligami itu artinya menambah istri. Kalian diperbolehkan menambah istri tanpa mengurangi. Maksudnya apa? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kau mau menambah istrimu satu lagi, jangan kau ceraikan yang pertama. Itu namanya konsep poligami, bro. Tapi lucu, di dalam kitab suci kalian lagi dikatakan, jikalau seorang perempuan dan laki-laki sudah menjadi satu daging. Satu daging, kau itu aja sudah dikatakan suami istri kau. Kau bawa perempuan masuk ke dalam hotel satu daging, kau sudah jadi suami istri kau. Baik kali cerita kau. Pernikahan aja di dalam kitab kalian tidak ada disebut. Perkawinan. Apa bedanya perkawinan? Binatang pun kawin. Binatang aja kawin. Jadi jangan kalian itu selalu menyerang keislaman dengan poligami. Emang siapa sih yang poligami semua? Kalau semua umat muslim di sini laki-lakinya berpoligami, saya rasa perempuan-perempuan di sini sudah pada habis semua. Poligami itu bukan perintah wajib, itu solusi. Bahkan dikatakan Allah di situ, lebih baik satu saja. Baca kau baik-baik konteksnya, jangan kau asal asbun aja kau. Kau menentang poligami berzina boleh. Gigi kiper kau tuh. Poligami itu bukan banyak istri. Poligami itu membatasi istri. Di Kristen ada nggak batasan istri? Nggak ada. Mana dalilnya batasan istri? Nggak ada. Jadi poligami itu membatasi istri, bukan banyak istri. Itu yang perlu dipahami. Dan terakhir saya mendengarkan kalau tentang poligami nih, agama yang melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu pasti. Jangan munafri, ya, jangan munafri. Agama yang membatasi istri adalah agama yang melegalkan poligami. Apa? Agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu. Yesus mengajarkan poligami kok. Lukas 18, 29, 30. Itu legalitas dari Yesus itu jelas. Tapi legalitas ini untuk muridnya, pengikutnya. Kristen ini kan bukan pengikut. Lukas 18. Iya, Lukas 18. Nomor berapa tadi bang? 18-nya? Coba baca di 29:30. Benar nggak? 29:30 sebentar bang. Saya pakai Coba manual dibaca. pula, bang. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Upah mengikut Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ini hanya 3 ayat saja. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda
pada masa itu juga dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Berarti Meninggalkan banyak juga istri, ya bang, meninggalkan istri akan mendapatkan lipat ganda kan? banyak juga bang. Hanya itu Bunda Nora. Di ini juga ya Bang Gurunda di Keluaran 21 ayat 10 ya juga ya. Iya betul. Aduh, mendapatkan 100 istri di surga, Matius 19 nomor 29. Tapi yang bertanya pada saat itu kan Petrus kan orang Yahudi. Yesus mengizinkan orang Yahudi poligami. Kalau Kristen ini nggak mau poligami ya biarkan aja mereka. Zina boleh nggak? Ya, jangankan zina lagi sama lagi aja boleh kok. Jangankan istri di poligami, Tuhan aja di poligami kok sama mereka. Iya dah. Ya Allah. Ya so suci. Masih mau kau datang besok. Masih mau kau datang besok. Alamak udahlah. Dia memprotes poligami, Tuhannya poligami, mereka nggak protes. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5, Tuhan poligami janda-janda mandul. Cek kalau nggak percaya itu. Ya, ini disapa dulu. Siapa Pande? Ya, sebentar. Funde Delano. Funde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kami Muslim ya bang. Kami naikkan dulu yang Kristen abangku karena ini cuma 1 slot. Kalau kurang nanti biar aja saya turun juga. Oke Gak bang. apa-apa host, saya turun aja kalau mau ada dinaikkan Bunda Nora saya Ya, turun. nggak apa-apa, lu tenang aja stay Ya, tune di situ. Bunda Nora, ini 1 slot buat penyembah ini ya, lampu merah. Penyembah lampu merah. Ini kan tengoklah yang menaik ini Rafasa. Rafasa, selamat malam. Agama apa bang? Assalamualaikum, Islam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya bang. Kami naikkan Kristen dulu. Assalamualaikum. Bentar bang, teh ada yang mau. Oh, mungkin ada yang mau mual lah mungkin. Ada yang penting biasanya. Iya, mungkin ada yang penting, naik lagi aja Bunda Nora. Aduh. Gimana lah, hostnya kan tadi bilang begitu kan? Iya. Gimana lah? Dikasih kesempatan bicara dek. Oke. Dikit aja. Soalnya kalau kita lagi Siap. butuh bantuan juga kepada mereka ini. Iya, gimana saudara Rafasa, gimana? Iya, Urusan Bang, bisnis ada apa, kita Bang? kemarin yang jual sepeda kumbang itu udah selesai belum? Enggak bang, saya mau nanya, si ALKTP ada kabar gak bang? Nggak ada. Soalnya saya ada agak mencurigai dia bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia di roomnya si Logika ngejelek-jelekin abang, suaranya persis biarin banget aja dari lah, Bang. ketawa. Iya kan, Nggak apa-apa, ya kan Bang. Kristen bang kan, wajarnya itu. Yang nggak wajar itu kalau umat Islam yang berpura-pura jadi Kristen. Ya, saya anehnya kalau mereka yang kalau berburu. di roomnya Kristen, Bang, kita mau diskusi ya bang ya. baik-baikin Tolong Bang Juma. Udah ada bangku, Bang Rafa, Rafa, udah bang, enggak. Oh iya. Nanti ada sesi subahan bang. Thank you ya bang. Terima kasih ya bang Da, terima kasih. Oke. Tolong yang di bawah para netizenku yang baik hati, caem-caem, yang rajin menabung, rajin tap-tap, ya kan? Tolong jangan kalian apa. Saya sesuai dengan perintah host. 1 slot untuk Kristen ya. Makanya saya naikkan. Bukan, salah. Saya ngomong gitu, bukan 1 slot buat Apa? Kristen. 1 slot buat penyembah lampu merah. Sarupo doi. Ahmad David Wek Brotus. Ahmad David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Ya, bang. saya mohon izin mau bertanya dulu buat guru-guru juga semua, boleh nggak? Penting buat saya, mengganggu sekali. Saya juga mualaf dari tahun 2006 karena saya menikah. Ya. Oke. Silakan, Bang. Saya mau tanya, kenapa nabi-nabi baik dari Israel ataupun dari Arab itu datangnya dari timur Tengah ya gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa nggak dari daerah barat ataupun utara? Kenapa mesti di Timur Tengah gitu? Boleh dikasih pencerahannya? Terima kasih. Bang Juma, silakan mau jawab. Ustadz Alif. Ya, mungkin Gunda lagi ini. Ini ada Oke. Kiai Al Kores.
Oke, saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, jadi daerah Timur Tengah itu kalau kita ibaratkan di Indonesia ini seperti Papua. Tidak mungkin daerah aman itu dikirim tentara. Kira-kira mungkin enggak, Bang? Daerah aman dikirim tentara, Bang? Enggak. Nah, kenapa daerah timur ini yang dikirimi Nabi ya? Karena kita tahu sendiri bangsa Israel itu adalah bangsa yang biadab, bangsa yang barbar, bangsa yang tegar tengkuk. Itu awalnya. Ya, Tuhan itu ingin apa? Tetap membimbing bangsa Israel, tapi mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Setiap ada nabi dibunuh, terus Tuhan itu mengirim nabi-nabinya ke sana dulu. Seperti saya ibaratkan tadi, tidak mungkin daerah aman dikirimi tentara. Nah, daerah-daerah itu selain itu tidak sebiadab mereka, Bang. Nah, tapi mereka itu selalu ditolak. Nah, karena selalu ditolak, maka dialihkan lagi ke bangsa yang barbar lagi. Kita tahu bagaimana zaman jahiliyah kan? Iya. Orang hamil, Bang, itu dijadikan taruhan zaman jahiliyah itu. Untuk menentukan itu yang dikandung laki-laki atau perempuan, dibunuh perempuan itu lalu dibelah perutnya, Bang. Itu terjadi nggak di dunia lain, Bang? Di di negara-negara wilayah lain? Terjadi nggak itu? Nggak terjadi, Bang. Orang Arab kalau punya anak perempuan, Bang, dikubur hidup-hidup zaman itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya yang dikirim para nabi itu adalah bangsa-bangsa yang betul-betul barbar. Lihat, kaum Sodom dikirim nabi, akhirnya dihancurkan. Kaum Ad dikirim nabi, ditolak, dihancurkan. Betul enggak? Betul. Nah, jadi untuk daerah-daerah aman ngapain? Nanti daerah-daerah aman itu mengikut nabi yang paling terakhir itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu, Bang, jawabannya. Satu kali lagi, kalaupun begitu bukannya, mohon maaf Bunda, bukankah lebih parah lagi di daerah Romawi sana gitu? Penyembah berhala gitu. Lengkapi lagi. Ya, baik. Silakan Ustadz Alif. Saya tambahkan ya. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak D, saya turut menambahkan pertama yang Rasulullah kabarkan dalam sebuah hadis dibahas itu Kamil Anbiya gitu. Ada berapa banyak para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Wa kamil rasul, dan berapa banyak para rasul utusan Allah? Ada 313. Jadi para nabi dan para rasul itu sangat banyak. Nah, sehingga Al-Qur'an menyebutkan walikulli ummatir rasul. Setiap umat itu ada rasulnya. Ada utusan Allah gitu. Setiap umat itu ada utusannya. Makanya dari 313 ringkasan dari ada 124.000 nabi, itu ada 313 yang menjadi rasul. Nah, ketika membahasnya tentang masalah ada yang dibahas kekhususan kisah, makanya Al-Quran mengabarkan kisah-kisah mereka para nabi di dalam surah Yusuf ayat terakhir itu akan menjadi sebagai ibroh untuk kita pelajari. Jadi cukup mewakili sekian banyak kisah para nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran gitu loh. Itu banyak hakikatnya para nabi itu, para rasul itu banyak, hanya kita tidak mengetahui semuanya kan gitu. Hanya yang wajib kita ketahui sesuai dengan yang tertulis. Makanya Al-Quran di dalam surah An-Nisa dijelaskan para rasul itu warasulan qad qasasnahum alaika min qablu warasulan lam naksushum alaik. Jadi para rasul itu ada yang dikisahkan kepada Rasulullah, yang dijelaskan kepada umatnya, ada juga yang tidak dikisahkan. Maka yang perlu kita ketahui sesuai dengan apa yang dikisahkan gitu. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Desugi, yang tidak dikisahkan ya kita tidak perlu cari tahu. Setiap umat itu ada rasulnya gitu loh. Nah seperti itu, makanya dari sekian banyak kisahnya yang dibahas itu cukup mewakili sebagai pelajaran, sebagai ibroh di dalam kehidupan kita gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat terakhir itu ayat 112 kalau nggak 111 atau 12 itu ayat terakhirnya seperti itu.
ya mengenai masalah kisah para nabinya. Kenapa dari nabi-nabi Arab? Ya karena janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunannya akan dijadikan sebagai bangsa yang besar dan dijadikan sebagai para nabi, begitu. Baik Guru. Saya rasa cukup udah jelas. cukup ya, Terima Pak. kasih banyak ya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? malam Kristen saya. Ya, silakan, Bang. Asik Silakan diskusi. bertanya, Bang. Asik-asik diskusinya. Saya mau bertanya, Ya, silakan. kenapa Al-Quran itu, atau begini, kenapa kalau memang Nabi Musa atau Nabi Adam ya, itu beragama Islam, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pertama kali ke Nabi Adam atau ke Nabi Musa? Kenapa harus ke Muhammad? Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma mungkin. Iya, Pak. Pertanyaannya sebenarnya agak unik sih ya. Kenapa Al-Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad? Ya karena Al-Quran itu memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya kenapa tidak di nabi-nabi yang pertama? Kan loh, setiap agama Allah itu kan Islam. Kenapa tidak dari Adam saja diturunkan itu Al-Quran? Islam. Kenapa nanti harus terakhir? Nah, oke. Sekarang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang Anda hidup setelah zamannya, Anda percaya atau tidak kebenaran itu? Yang diturunkan 1400 tahun lalu aja Anda nggak percaya, apalagi diturunkannya 6000 tahun ke belakang. Justru lebih percaya saya kalau diturunkannya itu Al-Quran ke Nabi Adam dan Nabi Musa. Kenapa harus ada Ya, Taurat? buktinya Anda nggak Kenapa harus percaya ada sekarang. Injil? Kalau Al-Quran memang Isa turun. itu atau Musa itu Islam, kenapa Itu poin kitab pertama. yang mereka Itu poin- bawa itu harus oke, Injil, baik. harus Taurat? Kenapa bukan Quran? Baik. Baik. Itu poin pertama ya. Poin pertama. Poin kedua, Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Bahkan peristiwa yang waktu itu belum ditemukan. Mari kita temukan logika sederhana. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada zaman Nabi Musa, sehingga pada zaman Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi menjelaskan bagaimana tentang embriologi, menjelaskan tentang api dasar lautan dan sebagainya, itu zaman batu percuma, mereka belum sampai ke sana. Orang masih pada zaman batu. Zaman itu lagi kuat-kuatnya tentang perkara sihir. Maka mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa tentang masalah perkara sihir, mengalahkan perkara sihir. Zaman Yesus tentang masalah pengobatan, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Itulah kitab sesuai dengan berlaku mukjizat berlakunya dengan saudara zamannya. Kalau Al-Quran turun pada masa itu justru malah kita nggak sesuai melihatnya gitu. Inilah hebatnya konsep yang diturunkan oleh Tuhan. Makanya ketika Al-Quran diturunkan berlaku untuk sepanjang zaman. Ketika Al-Quran mengabarkan bagaimana manusia diciptakan tahapannya, bagaimana Al-Quran mengabarkan ada api di dasar lautan, ada air laut yang satu tawar, yang satu asin, namun dia tidak bercampur, ada lagi dan sebagainya, makhrajal bahraini yaltaqiyan dan seterusnya ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat yang berkaitan dengan informasi, teknologi, pengetahuan, diberitakannya sesuai dengan zamannya. Sesuai gitu. Coba di zaman batu, di zaman 5000 tahun ke belakang dikabarkan, orang nggak akan tahu tentang embriologi. Makanya sulit di kitab Anda di Bible ketika membandingkan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan Ayub 10 nomor 10. Ketika dalam surah Al-Mu'minun bagaimana tahapannya manusia diciptakan, lalu dibandingkan dengan Ayub 10 nomor 10, manusia dicurahkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Mungkin untuk orang zaman batu waktu itu berlaku karena seperti itulah pengetahuannya. Tapi kalau dikabarkan zaman sekarang apa berlaku? Yang ada kumisnya Pak Kaisar seperti pagar kabupaten akan berdiri tegap gitu loh. Lucu jadinya gitu loh.
Nah, makanya ketika Al-Quran datang justru sesuai dengan Al-Quran datang sesuai dengan zamannya, berlaku informasinya juga tidak berlawanan dengan informasi ilmu pengetahuan. Begitu, logis kok sebenarnya. Mungkin saya bisa bantu ya, dikit ya. Ini apa bedanya di zamannya Isa? Isa kan bisa diturunkan Al-Quran itu. Ya, zaman Yesus. Boleh, bisa saya bantu sedikit, Bang? Oh ya, silakan. Siapa ini, dari mana? Ya, kenalkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit mau nambahkan ya, kenapa Al-Quran itu nggak harus diturunkan zaman pada Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya diturunkan ke muka bumi ini pada awalnya itu bersifat untuk membimbing dulu Nabi Adam dan Hawa, kemudian anak-anaknya, agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring waktunya itu terjadi adanya pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran ataupun dari iblis ataupun setan yang merasukin pada keturunan Nabi Adam itu. Maka selanjutnya keturunan-keturunannya itu akan dijadikan nabi atau rasul untuk membimbing semua kaumnya itu kembali mengingat Allah. Nah, dan akhirnya itu ya disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Jadi semua pada awalnya itu hanya mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan. Nah, namun itu akhirnya melenceng dan akhirnya diluruskan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, Bang Disert Muslim ya? Ya, kami naikkan Kristen dulu ya, Bang ya. Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan itu, Tinora. Boleh. Ya, silakan Abangku. Iya. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan konyol ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang begitu sempurna hukum-hukumnya, di dalamnya tuntunan, di dalamnya kemudian larangan, perintah itu termaktub sempurna, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Kan lucu itu. Kan Musa bisa, kan Isa bisa. Sabar dulu Bang. Sabar dulu. Diem dulu Jos, diem dulu Jos. Iya, coba pakai pendengarannya supaya bisa diresapi. Iya, Puang. Jadi tidak mungkin lah hukum Islam yang begitu sempurna diberikan kepada Adam. Apa buktinya? Adam cuma diberi satu perintah loh, jangan makan buah, dilanggar. Gimana kalau Al-Quran yang dikasih dilanggar semua? Bonyok Adam ini, bonyok, nggak ada surga bagi Nabi Adam alaihissalam, jadinya bonyok dia. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa didatangkan kemudian oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan Firaun, lalu kemudian membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Firaun, orang Mesir. Lalu kalau mereka kemudian dikasih hukum Al-Quran, bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam? Keadaan belum bisa pada saat itu. Belum ada keadaan yang belum bisa keadaan pada masa itu, tempo itu, baik dalam transportasi atau apapun itu, yang bisa mendukung syariat Islam itu bisa dijalankan. Jangankan pada Nabi Musa, masa Yesus aja Islam belum bisa dijadikan sebagai landasan pijakan keyakinan secara utuh. Makanya di dalam Yohanes 16:12 Yesus berkata apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin kemudian zaman Yesus diajarkan wajibnya berhaji? Gimana itu? Zaman Yesus orang sudah berhaji. 2000 tahun yang lalu ada perintah haji. Ka'bahnya belum kemudian didirikan seperti yang ada saat ini. Arab Saudi masih bangsa jahiliyah. Datang-datang orang dari belahan bumi lain datang ke sana untuk mau ngapain? Orang di sana masih nyembah berhala. Kita orang Indonesia mau datang ke sana berhaji. Gak nyambung itu Bang pertanyaannya. Makanya Al-Quran itu datang kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini baru aku sempurnakan Islamku.
yang tadinya Islamku itu kuberikan sepenggal demi sepenggal, bahkan sekaum demi sekaum, tidak kuberikan kepada seluruh umat manusia. Belum. Hukum Islamku kuberikan hanya secuil aja kepada zaman yang bisa kemudian ditanggung oleh manusia pada masa itu. Itu pun hanya kuberikan kelompok per kelompok, kaum per kaum. Tidak kuberikan. Makanya tidak ada seruan Nabi Musa, ya ayuhan nas. Tidak ada seruan Yesus, ya ayuhan nas. Nggak ada. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya kaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Nggak ada itu. Berbeda dengan Islam ketika disempurnakan, Allah sudah melihat, nah ini udah pas nih zamannya nih. Kuutus nabiku Rasulullah yang kurencanakan sebagai penutup para nabi. Saatnya nih kuutus. Hukum-hukumku sudah bisa nih kusempurnakan karena manusia sudah sanggup untuk menanggung semua yang akan ada kuraikan dalam kitab suciku Al-Quran. Itu baru. Loh kok bagaimana mungkin seorang bayi diperintahkan kemudian bercangkul? Gak bisa, Cak Ayu, gak boleh. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian. Ya, saya tanya lagi. Jadi sebelum Muhammad diturunkan Al-Quran, kitab Al-Quran itu kitab apa yang dipelajarinya atau kitab apa yang dipakai sebelumnya turun Al-Quran itu? Rasulullah Muhammad SAW dia tidak memiliki kitab. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad jadi belajar ilmu agamanya di mana? Rasulullah tidak pernah belajar agama. Rasulullah hanya mengimani bahwa ada pencipta langit dan bumi. Tidak seperti yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang penyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian tidak mengikuti itu. Makanya tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad menyembah berhala. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Oh, berarti tidak ada kitabnya sebelum turunkan Al-Quran itu belum ada kitabnya? Belum. Sama sekali tidak ada? Yes. Coba orang tuanya? Orang-orang tuanya? Orang tuanya pun demikian. Nenek moyangnya? Tidak ada juga? Kalau nenek moyangnya berarti berbicara mengenai Nabi Ibrahim, berbicara mengenai Nabi Ismail. Kan gitu. Nah sekarang menurut pemahaman saudara Nabi Taurat Ibrahim berarti. ada kitab Taurat berarti. Itu untuk Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Itu beda. Al-Quran aja jadi pedoman kami di Al-Quran surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya, beliau tidak pernah membaca satu kitab pun. Itu dikatakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tukhuftu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Dan engkau wahai Nabiku Muhammad tidak pernah membaca satu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Itu jelas itu. Jadi Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah membaca kitab. Tidak menyusun Al-Quran dengan hasil penyelidikan, dengan hasil kesaksian-kesaksian orang, dengan hasil membaca atau menyadur dari kitab lain. Enggak, sama sekali enggak. Makanya dia disebut ummi. Apa itu ummi? Buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu Bu. Izin Gurunda ada salam nih sama yang di bawah nih. Siapa? Ini yang di bawah tuh. Aku dibesarkan sih. Demian. Pula yang mau ditumbalkan memang. Demian, Dasar iya, bos. Kecilkan aku host. Ini satu lagi Bang. Iya silakan. Kalau memang Nabi terakhir Muhammad, kenapa Muhammad tidak ditempatkan di tempat yang istimewa seperti di surga atau di mana langit keberapa? Begitu Bang. Mohon penjelasannya Bang. Iya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu diangkat ke langit dikarenakan orang ini, Nabi yang mulia ini terancam keselamatannya. Dan Allah kemudian ingin menyadarkan orang-orang kafir. Allah memiliki rencana mulia untuk itu.
Apa itu? Menyadarkan orang kafir kelak yang telah mempertuhankan dirinya bahwa ternyata yang kami sembah selama ini itu bukan Tuhan. Yang kami sembah selama ini ternyata adalah makhluk Tuhan. Nabi Muhammad mana ada umatnya yang menyembahnya. Sesempurna ajaran Nabi Muhammad dan sepenuhnya kemudian bangsanya mengimani ajarannya, tak ada satupun manusia Arab atau di luar Arab yang mempertuhankan beliau. Padahal beliau memiliki kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang tidak tertolak oleh zaman, yang tidak bertentangan dengan sains. Artinya kalau Islam itu dibolehkan menyembah manusia, maka Nabi Muhammad lah pantasnya. Kenapa? Nabi Muhammad menerima Al-Quran, menguraikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, dan itu rasional. Tidak ada kesalahan. Ada manusia hidup di zaman jahiliyah yang sendal pun belum ada, apalagi internet. Kok bisa kemudian dia mengetahui isi rahim manusia, isi laut, isi langit, isi bumi ini? Kok bisa dijelaskan sedemikian rupa? Dari mana ilmunya? Wah, ini pasti Tuhan ini. Itu kalau umat Islam tidak memiliki apa yang disebut ilmu tauhid. Tapi kan umat Islam itu tahu beliau Rasulullah melisankan apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi yang maha tahu, lagi maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah yang berkata melalui Roh Kudus kepada Rasulullah, maha mendengarkan dan maha mengetahui. Jadi apa yang diuraikan oleh Rasulullah bersumber dari hakikat yang maha mengetahui. Karena dia adalah hakikat yang maha mengetahui, maka informasinya akurat selalu, nggak pernah salah. Itu satu. Yang kedua, saudara, yang kedua, Kristen ini, mohon maaf nih, saya harus berbicara. Kristen ini adalah sebuah kelompok besar, mengatasnamakan kemudian sebagai pengikut Yesus. Dan kalau agama Kristen, dan kalau ajaran Yesus itu adalah ajaran yang terakhir, bukan Islam, timpang kehidupan ini jadinya. Kita jadi gila semua. Kenapa? Kristen menyembah Yesus tak ada di Bible ajarannya. Kristen ibadah minggu tak ada ajarannya dalam Bible. Makan babi, mempertuhankan 3 pribadi Tuhan dan seterusnya, itu tak ada di Bible. Lalu apa pijakannya kemudian ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak pernah menorehkan ajaran sebagai guru kepada muridnya tentang kekristenan. Lalu kita yang bukan orang Israel ini mau kemana? Makanya mohon maaf nih, saudara Demian ketika berdiskusi dengan saya, mohon maaf ini pengalaman, saya tidak pernah melihat Demian ini memperkuat argumentasinya dengan ketuhanan Yesus. Selalunya larinya ke Tuhannya Yahudi, selalu sembunyi di Tuhannya Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang datang berfirman kepada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Itu yang betul itu. Tetapi seorang Demian tak sanggup kemudian mempertahankan imannya sebagai seorang Kristen dengan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan untuk melawan argumentasi keislaman. Itu nggak bisa. Sedangkan pokok daripada pengajaran Yudaism itu hanya berpola kepada Bani Yakub. Saudara Demian, Kristen bukan Bani Yakub. Seakan-akan orang Kristen ini supaya dianggap dan ditakuti oleh dunia, mereka semuanya menggunakan seragam polisi, menggunakan seragam TNI, tapi mereka gadungan. Serem. Kenapa serem? Karena membawa terjemahan kitabnya Yahudi. Oh, hebat. Tapi di dalamnya ternyata justru musuh mereka itu adalah kitab yang mereka tenteng dari Yahudi itu. Meskipun hanya berupa terjemah, entah itu benar, entah itu salah, wallahu alam bisawaf, kami nggak tahu, karena kitabnya Nabi Musa tak pernah lagi kami lihat. Yang kami temukan hanya terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Kristen, bukan kitabnya Yahudi. Itu loh poinnya. Sehingga kami ketika berdiskusi dengan saudara Kristen, kalau tidak menghujat Al-Quran, mereka tidak sanggup mempertahankan akidah mereka dengan Bible. Coba, Bible dalam arti kata apa? Perjanjian baru. Tidak Padahal ada begitu, Bang. Tidak pernah Kristen itu menghina agama lain. Oh, Kristen tidak pernah menghina agama lain. Kecuali, tapi faktanya Tuhannya Yahudi dihinakan, Tuhannya umat Islam dihinakan.
di dalam Bible. Kita saja fine-fine saja dengan agama-agama lain, tidak pernah juga kita itu mau ada apa. Justru ini yang Anda harus pertanyakan kepada akidah, kepada iman saudara. Kenapa orang Yahudi itu adem-adem saja terhadap Kristen? Jawabannya mau tahu? Karena orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama itu adalah kitab mereka. Itu tidak jadi masalah. Nah, sekarang permasalahannya, kalau perjanjian lama itu bukan kitabnya Yahudi, lalu itu kitabnya siapa? Kitabnya Yahudi, kitabnya orang Kristen. Nah, bukan. Orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama Septuaginta itu adalah kitabnya Nabi Musa. Orang Yahudi nggak merasa. Kalau begitu, berarti Anda menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan paketnya. Dalam arti kata apa? Anda menggunakan yang Anda katakan itu Taurat, tapi ternyata pemegang Taurat mengatakan itu bukan Taurat loh. Apa nggak sakit gitu bang? Mengharapkan sesuatu tapi itu palsu. Datanya kitab Anda Septuaginta. Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Sama nggak? Beda di terjemahan saja itu. Nah, itulah makanya saya katakan orang Yahudi berlepas tangan dari agama Kristen yang menggunakan kitab Septuaginta. Apa enggak mengherankan bagi saudara? Kenapa orang Yahudi kemudian tidak pernah mencak-mencak ketika Bibelnya dikatakan, Tuhannya dikatakan Theos? Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa sebenarnya Kristen itu penyembah Theos, supaya dianggap itu bukan dewa. Mereka mengambil terjemahan kitab kami sebagai aksesoris untuk melancarkan aksi mengkristenkan dunia. Mereka menggunakan terjemahan-terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi dalam bentuk Septuaginta. Mereka menggantikan Elohim, di mana kami orang Yahudi berani sedikit pun tidak untuk menyebutkan kata Elohim itu dengan sebutan Theos. Menyebutnya saja kami nggak berani, apalagi menyebutnya dengan sebutan dewa Theos. Tapi orang Kristen, jangankan Theos, orang Kristen menyebutnya Yahweh pula tuh, dewa Romawi, dewa Mesir. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen ini bukan pemilik kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi, Bung, kalau Anda baca di dalam kitab yang Anda pakai, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda baca di dalam Mazmur 147:19-20, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Bani Israel, dan aturan-aturannya hanya berlaku kepada Bani Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Berarti bukan untuk Kristen, tapi ada terjemahannya di Kristen. Apa nggak malu digituin? Malu dong. Umat Islam, Anda memang nggak punya malu kalau gitu. Jelas-jelas hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, Tuhan katakan apa? Tidak kuberikan kepada bangsa lain. Sedangkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Gak ada kan? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel kan? Berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Kalaupun dia harus mati, karena memang itu tertulis di dalam mana? Karena Yesus sudah tertulis di Taurat. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini dia kacaunya. Anda mengatakan Yesus tertulis di Taurat, sementara yang Anda maksud Taurat itu adalah kitab Septuaginta. Coba. Ini dia. Ini dia masalahnya. Makanya orang Yahudi tidak pernah menerima Yesus, karena Yesus tidak tertulis dalam kitab mereka. Hanya orang Kristen di luar Yahudi yang mengatakan itu. Contoh nih bang, ini data nih. Lukas berkata di dalam catatannya tentang Yesus berkata, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi. Aku memang harus pergi. Sesuai dengan yang terjadi, yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, bahwa aku mati dan bangkit pada hari ketiga di tengah orang-orang, dan aku akan bangkit di tengah orang-orang mati. Sekarang Anda cari di Taurat, ada nggak tertulis? Jangankan di Taurat, di terjemahan Septuagintanya nggak ada.
Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak di Taurat? Nggak ada, Bang. Tapi Kristen tidak peduli ada atau tidak ada, yang penting saya Kristen, EGP. Itu kan yang terjadi. Nah sekarang mana tertulis di Taurat? Di terjemahan aja deh. Ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak tertulis? Kalau itu memang tidak ada. Ya tidak ada. Berarti Lukas dalam hal ini berbohong atau Yesus yang berbohong? Tapi ada, pernah saya dengar itu perkataan Musa. Ya sudah, tadi Anda berusaha mengatakan tidak ada, baru kemudian Anda mengatakan ada. Baru beberapa detik, Bang. Tapi Baru saya belum beberapa terlalu detik. paham tentang Taurat. Di mana tertulis? Coba. Pokoknya itu kesaksian Musa itu. Iya. Coba terangkan di mana tertulis itu, Bang? Di kitab apa begitu. Saya belum terlalu paham tentang itu. Alamak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi tidaklah mungkin kemudian hukum-hukum Tuhan diberikan. Intinya begini, kenapa kita tidak benci sama teman-teman Muslim, kenapa kita tidak benci sama Yahudi, karena memang ajaran Yesus baik. Ya, dia suruh kita untuk saling mengasihi, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Nah, itu ajaran yang kita pegang selama ini. Bohong itu, Bang, bohong. Itu, Bang. Saudara. Tapi kalau ada di luar dari itu, perkataan di luar dari itu, nah itu jangan diikuti. Saudara, di Kristen itu nggak ada ajaran kasih lagi, Bang. Memang nggak ada. Tidak ada kasih. Coba Anda Tapi baca jujur, dalam. kalau Tuhanku di kitabku atau di Kristen mengkafirkan orang, maksudnya mengkafirkan orang, sudah betul sudah itu. Kalau memang itu di Kristen sudah mengajarkan itu, atau musuhmu itu jangan mengasihi, atau ada ajaran Yesus yang mengatakan begini, jangan kasihi musuhmu, bencilah pada musuhmu. 1 Yohanes 2 nomor 15. Itu saya tidak akan mengikuti 1 Yohanes 2:15. Kalau memang Yesus mengajarkan tentang itu di agama Kristen. Yesus tidak pernah mengatakan sekalipun tentang permusuhan. 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada. Jika Israel Kristen tidak ada, mungkin kiamat sudah dekat, Bang. Karena mereka dikasih kecerdasan sama Tuhan, mereka bisa mengubah dunia. Itu, Bang. Iblis berjanji kan? Sampai sekarang ini, modern sekarang ini. Karena siapa? Ya, karena Yahudi, karena Israel, karena Kristen. 1 Yohanes 2 dunia ini. Bicara sendiri dia. Sampai sekarang ini, sampai modern sekarang ini. Itu, Bang. Apa lagi, Bang? 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ya, tapi jangan kau tafsir sendiri nanti. Cukup silakan Anda tafsirkan. Maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang tersebut. Coba Anda tafsirkan. Coba Anda jelaskan ke saya. Ini perintah loh. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba saudara tunjukkan kasih di Kristen kepada saya. Ada nggak kasih di Kristen itu? Tunjukkan. Satu aja. Coba. Coba, Bang. Apa itu? Apa itu, Bang? Satu. Bagi-bagi Indomie gitu. Bagi Indomie. Begini. Teman-teman atau teman-teman Muslim yang lebaran, kita kasih selamat. Alamak. Aidin, mohon maaf lahir batin. Tapi sebaliknya Bang Suma berani tidak bilang selamat Natal sama saya? Oh, nggak boleh karena Yesus sendiri. Itu kan masa ajaran sang pencipta begitu. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Alamak. Sekarang begini. Jadi saya pertanyakan dulu, sabar Bang, sabar. Kamu suruh saya sabar? Itu berbohong. Kutanya dulu samamu. Yesus mengajarkan berbohong nggak? Kutanya dulu samamu, saudara. Tidak pernah. Berarti kami tidak mau berbohong. Masa kami harus mengatakan selamat hari lahir Yesus tanggal 25 Desember? Apa salahnya, Kak? Nggak boleh. Saudara, tadi Anda mengatakan bahwa tidak boleh berbohong, kan? Betul?
tidak ada salah. Berbohong kalau itu hanya namanya. Kalau Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, kita kan tapi sesama. Cuma yang membedakan itu agama, nggak bisa. Al-Quran menuntun saya jelas. Al-Quran saya menuntun. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Bagaimana mungkin kami mau mengada-adakan selamat ulang tahun ya Yesus, padahal tidak ada data Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kalau kalian sebagai agama kebohongan, silahkan Anda berkongko-kongko dengan kebohongan. Jangan kau ajak kami berdusta. Jangan kau menginginkan kami mengiyakan dusta. Apa itu? Di mana Yesus lahir tanggal 25? Tunjukkan dalilnya. Videonya Gilbert kau nonton. Video. Penjelasannya jelas di situ. Kenapa sampai tanggal 25? Mana tunjuk dalil? Nggak perlu penjelasan. Tunjuk dalil. Semisal Lukas 2. Tidak sembarang Yesus tanggal disunat 25 pada hari dibuat. ke-8. Itu kan jelas tuh kan? Yesus disunat pada hari ke-8. Jelas datanya. Ada perayaan. Mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Mana Israel tunjukkan? berapa bulan dari situ? Perayaan Gak bisa. Kau cuma jadi tertawa. Sampai di 25. Kamu hanya jadi bahan tertawa. Makanya saya bilang dinonton di videonya Gilbert nonton tanggal 25 Desember tahun 1 atau tahun 3 sebelum Masehi itu belum ada nonton video. Video itu dibikin untuk mengikuti arah 25 Desember yang dikarang dari sejak abad pertama, Cak Ayu. Jangan kau ngarang-ngarang di sini. Jangan kau, saudara ini, menjadikan sesuatu kebohongan, menjawabnya dengan video. Video baru dibikin tahun berapa, Cak Ayu? Jadi kalau Anda mengatakan kasih di Kristen itu adalah kami mengucapkan selamat. Hei, kami tidak butuh ucapan dari orang-orang kafir. Gak butuh kami. Gak butuh. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu agama kasih, tidak ada kasih di Kristen. Dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 15. Barang siapa yang mengasihi orang lain, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Dalil Bung. Cuman Kristen ini tidak belajar Bible. Jadi selalu aja bilang kasih Kristen, kasih Kristen. Nggak ada, bullshit. Berani enggak Anda kemudian tampil sebagai penginjil ketika Belanda menjajah Nusantara ini? Anda teriak kemana-mana, Kristen itu agama kasih loh, sementara Kristen bum bum bum, Islam Kristen itu kasih loh. Berani enggak kau mengucapkan itu? 350 tahun penyembah Yesus melakukan pembunuhan di Nusantara ini tanpa batasan, memperbudak pribumi, membuat pribumi menjadi janda, menjadi yatim piatu. Tiba-tiba Anda muncul, Kristen itu agama kasih loh. Hei saudara, Indonesia merdeka, barulah kalian bisa menjual kepalsuan dengan mengatakan Kristen agama kasih. Paham? Andai saja pahlawan kakek saya nih tidak mengusir penjajah yang beragama Kristen, mana bisa kau menggaungkan Kristen itu adalah agama kasih? Mana agama kasihnya Kristen? Mana? Tunjukkan ajaran kasih Kristen itu yang mana? Saya maaf ya, si Kristen dilarangnya beristri 4. Kenapa kamu? Oh, itu kasih. Itu kasih. Hei, itu kau katakan kasih. Berarti sabar. Kristen dilarang beristri 4 karena beristri 4 itu tidak kasih. Yesus berasal dari istri keberapa? Berarti Yesus itu berasal dari ajaran tidak kasih, karena Yesus berasal dari keturunan poligapret. Hei saudara Kristen, sadarlah. Yesus itu berasal dari istri keberapanya Yakub? Yesus itu berasal dari keturunan istri keberapanya kemudian Daud? Yesus itu berasal dari keturunan keberapanya Salomo? Salomo punya istri 1000.
Yang mana? Kau dapat Keturunan dari mana lagi itu? Kau tafsir Dari mana kamu dapat itu? Dari mana Anda tahu dari mana? La Buku haula apa wala kau quwata. baca? Oke, kalau saya Novel. tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan Majalah, gimana? majalah Kalau saya Bobo. tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan gimana? Tunjukkan Gimana? lah. Ya, Kamu berani? Yakin? Berani. Oke. Yakin. Oke, saya tanya dulu samamu. Ku tanya dulu sama sebelum saya tunjukkan. Salomo ini kakeknya Yesus atau bukan? Kakeknya Yesus atau bukan? Tunjukkan saja. Salomo Enggak, itu- aku tanya dulu, Salomo tanya itu dulu. enggak ada. Yesus ini enggak ada kakek. Memang ada kakek. Enggak ada namanya kakek. Yesus Kamu ini pernah baca ya Tuhan silsilah saya. Yesus kagak? Tunggu dulu bang. Yesus ini Tuhan saya, Bapak saya Allah. Ya itu Tuhanmu, silakan aja. Yang Bapak saya tanya Allah, ini, Juru Yesus Selamat punya kami silsilah Allah. kagak? Memang kepolisian punya silsilah. Lah, jadi yang dikatakan dalam kitabmu itu apa? Yesus, anak Adam, anak Abraham, anak ini, anak itu salah. Yesus adalah juru selamat kami. Ya, saya nggak tanya tentang Ya, agama gila kau itu. turunannya jelas. Saya dari tidak para tanya nabi. tentang itu. Saya tidak tanya tentang itu. Saya nggak tanya. Saya Kami nggak ada. diajarkan cintailah musuhmu, kasihanilah musuh. Kami tidak melarang untuk saling dendam. Oke, kamu diajarkan mengajari mencintai musuh, betul? Betul? Iya. Iblis itu musuhmu atau bukan? Iya musuh. Jadi kau mencintai iblis? Maksudnya tuh maksudnya mencintai itu gini loh. Salah kamu tuh. Gimana Kita kau? tidak pernah disuruh pendeta gimana ini? Pergi kobom di sana, pergi kau perang di Bagaimana sana, ini pergi kau teman-teman? penggal di sana. Bagaimana Tidak ada ini? begitu, Bagaimana bro. ini? Bagaimana ini saudara-saudara kita? Dia mengatakan iblis itu musuhnya. Di sisi lain dia diperintahkan mengasihi musuhnya. Berarti wajarlah dia Kristen. Karena Kristen itu berasal dari ajaran Kristen. Apa ajaran iblis? Pantas saja kalian itu menjadi Kristen. Karena Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Inna kaidah syaitan karena daif, yang membuat kuat kalian. Coba, kamu diperintahkan mengasihi musuh. Hah? Di hukum agama dilarang manusia berpoligami sampai melebihi istri. Mana dalil? Kami tidak Mana ada dalil? itu. Mana? Tolong tunjukkan larangan poligami di Bible. Tunjukkan dalilnya. Justru Yesus mengajarkan poligami. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kamu salah mengartikan, Hei, Jangan kalau tidak saya salah, mengartikan. oke, kalau saya salah, tolong tunjukkan di mana larangan poligami di Bible. Mana? Mana? Tunjukkan larangan poligami di Bible mana? Mana? Awas, kepalamu meledak, awas. Awas, kepala meledak, awas. Mana? 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 Gak malu? Gak malu? Gak malu? Sedangkan Yesus mengajarkan poligami. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, Tafsir lagi. saya tidak mentafsirkan. Lukas 18, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Kata siapa? Kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Petrus. Ente emang Petrus? Enggak dong. Jadi maksudmu apa itu? Ayat itu maksudmu apa? Maksudnya itu apa? Mana dia? Hilang. Alhamdulillah, Gurunda kembali. Udah 3 akun saya ya. Hebat kali orang Kristen. Susah kali mendengarkan kebenaran. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat saat itu juga, saat ini juga. Hei, apa itu maksudnya? Mendapatkan istri berkali lipat itu apa maksudnya? Hah? Ayo coba kau tafsirkan, coba. Kau yang baca. Ya, saya mengatakan itu legalitas poligami. Anda menolaknya. Sekarang Anda yang tafsirkan, silakan.
Tapi herannya bukan kitabmu, ayat yang kau baca, kau bilang poligami. Loh, Giliran gimana orang ini? Poligami dibahas, itu, ditafsir, dengar, kau tidak terima. Poligami Tapi giliran itu. kau yang tafsir, suka-sukamu. Ya sekarang kamu tafsirkan. Sekarang, silakan kamu tafsirkan. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat saat ini juga. Amat, coba kau artikan. Ayo. Saya bukan ahli agama. Apakah menurut tafsiranmu ketika kemudian meninggalkan istri karena Allah akan mendapatkan berlipat kali ganda laki-laki gitu? Istri yang ditinggalkan lalu kemudian mendapatkan beberapa laki-laki, gitu maksudnya? Itu ada sambungannya. Ada sambungannya, mau kau sambung sampai Surabaya, sampai Yogyakarta, sampai Medan sana, sampai Batakaro sana. Tetap aja begitu dalilnya. Maksud itu menceritakan tentang apa? Itu cerita tentang legalitas poligami. Apa orang ini? Lalu? Kau itu yang lucu. Lalu apa maksudnya ayat itu menurutmu? Saya bukan ahli agama. Ya, terus kenapa kau ngeyel kalau kau bukan ahli agama? Sementara dalilnya berkata seperti itu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau begitu, tolong kau tunjukkan larangan poligami di Bibelmu, ada nggak? Ada nggak larangan poligami di Bibelmu? Ada nggak? Poligami dari mananya? Ada tidak larangan poligami di Bibelmu? Ada nggak? Ini pertanyaan saya loh. Saya ulang lagi. Ada nggak larangan poligami di Bibel? Larangan? Tidak ada. Tidak ada, berarti boleh nggak kalau tidak dilarang? Disuruh poligami juga tidak ada. Saya tanya, boleh nggak kalau tidak ada larangan? Tidak boleh. Ini bang, tidak ada. Apa dasarmu mengatakan tidak boleh? Apa dasarmu mengatakan tidak boleh? Sedangkan tidak ada larangan. Berarti kau buat-buat. Berarti kau buat-buat. Sekarang kau jadi Tuhan juga. Kau bikin aturan sendiri gitu. Poligami itu tidak ada di Kristen. Tidak disuruh kita menikah banyak-banyak. Tapi Tuhan memerintahkan. Tapi Tuhanmu memerintahkan kemudian. Tidak ada. Tidak ada Yesus memerintahkan. Masa tidak ada? Masa tidak ada? Perintahnya jelas. Beranak cuculah yang banyak. Kau tidak pernah baca dalil itu? Kau tidak pernah baca dalil itu? Beranak cuculah yang banyak. Kau nggak pernah baca dalil itu? Sedangkan di dalam Lukas 18 Yesus sendiri, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berkali lipat saat itu juga. Pertanyaan saya, pertanyaan saya kepada kau, pertanyaan saya, kita tinggal. Pertanyaan saya kepada saudara, berkali lipat itu maksudnya apa? Saya kan bilang, saya bukan ahli agama. Bukan ahli agama. Kau itu tidak mau jujur. Kau menutupi agama. Tidak jujur. Kamu menutupi. Hei, sekarang kalau kamu, sekarang gini. Dibaca satu-satu ayat. Sekarang begini. Dibaca itu. Sekarang begini. Sekarang begini. Sampai Gini, saudara. Begini. Sekarang saya tanya sama saudara, ketika Anda kehilangan HP dan Yesus mengatakan, barang siapa yang kehilangan HP karena mengikutiku, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda HP. Jadi itu banyak HP atau tidak ada HP lagi? Tidak ada di ayat Alkitab HP. Udah kau turun, kau ke gereja colok pantat pendeta. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, jilat jarimu biar kau waras. Ternyata kau masih gila akut. Saya sayang waktu saya kalau saya berdiskusi dengan orang gila. Cuma kau jangan framing. Di Kristen tidak diajarkan, tidak dibolehkan poligami ya. Mana larangannya poligami? Monyet. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Mana larangan poligaminya, monyet? Mana? Oke, dengar dulu dong, dengar dulu. Ya, mana? Saya butuh dalil, monyet. Mana? Dengar dulu. Monyet, saya butuh dalil. Sekarang kau lagi butuh dalil, gimana sih? Sekarang kau butuh dalil. Dengar dulu dong, saya tafsirkan dong. Oh, ditafsirkan. Saya butuh dalil larangan poligami di Kristen itu mana? Kalau saya poligami istri saya.
Saya butuh dalilnya, monyet. Apakah istri saya setuju? Kan nggak mungkin istri saya senangkan saya politik. Apakah itu namanya mengasihi? Saya nggak ada urusan. Saya tidak ada urusan dengan keluargamu. Saya hanya tanya dalil. Ya udah itu boleh nggak? Boleh nggak kau menghargai saya? Atau karena fotomu itu monyet, sampai otakmu itu kayak otak monyet? Saya bertanya dalil. Mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Itu dalilnya itu. Kasihlah istrimu seperti kamu. Mana larangan poligami? Memang kau itu dalilnya. Ini apa dibuang apa dipertahankan? Otak monyet turun. Kamu ke gereja. Kok jangan kau sama-samakan dengan Islam. Pantat pendetamu. Saya minta dalil, nyet. Saya minta dalil, nyet. Waalaikum. Saya minta dalil padahal ya. Saya kan nunjukkan dalilnya tuh. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan berlipat kali ganda saat itu juga. Berarti siapa yang meninggalkan istri akan mendapatkan istri berkali lipat. Alamak, itu legalitas. Berarti boleh. Nah sekarang ada nggak larangan di dalam Bible jangan poligami? Tidak ada. Kalau tak ada boleh berarti karena tidak ada larangannya. Lucu. Assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tabe Gurunda yang minggu kemarin saya sebelum tahun baru saya naik di Komal Gurunda ini yang apa? Raja Debat itu yang hari apa itu yang saya naik itu Gurunda. Yang saya sudah titip pesan sama yang ada di apa? Api Sumatera itu Gurunda kalau tidak salah yang kemarin sebelum tahun baru Gurunda yang kita live itu yang saya naik. Waduh. Iya, saya apa masalah sama iya gimana? Iya, kan gini Gurunda, saya kan tinggal di daerah Maros. Iya. Iya. Begini Gurunda, apa? Saya di sini tinggal di daerah Maros, di Gurunda. Saya kecil-kecil suaraku karena di sini mayoritas Gurunda. Mayoritas apa di Maros? Di mana di Maros ada mayoritas Kristen? Maksudnya ada kampung Gurunda. Kebetulan rumahnya ya mertuaku di tengah-tengahnya. Mayoritas di sini kayak kompleks begitu Gurunda. Oh, Asrama Toraja. Ya Hadi